Nada? Kasian banget sih lo. Nggak ada gunanya lo sobek-sobek semuanya. Semua orang udah tahu busuknya lo di mana. Ini semua salah lo tau nggak? Coba kalau lu nembak Nada dari awal, gue kan nggak usah bantuin. Lo kok jadi nyalain gua sih? Ini semua gara-gara lo. Gara-gara ide konyol lo. Maksud lo apa nih? Cukup! Aku pikir aku beruntung punya sahabat kayak kalian. Tapi kalau gini caranya, kalian berantem gara-gara aku. Lebih baik aku nggak usah dekat sama kalian. Mas, aku ngelakuin semua ini demi Kania, Mas. Kania janji untuk melindungi aku. Dan kalau aku mau melakukan semua yang dia mau, aku bisa dapatin apa aja yang aku mau, Mas. Apa hubungannya istri saya dengan semua ini? Jawab, Jerry! Biar saya yang jawab. Bagaimana kamu bisa menjelaskan itu foto kamu atau bukan? Itu foto kamu asli. Hah? Bersama Ricky, yang kamu berpelukan dengan dia, dan juga anak baru itu yang kamu berada di atas dia. Saya minta Ibu Susan berhenti mengintimidasi Nada. Gimana? Enak, Ricky. Itu balasannya buat orang yang udah ngejatuhin gue di koridor. Dari semua ide lo, menurut gua ini yang paling buruk yang pernah lo lakuin, Fit. Cara satu-satunya buat ngalahin Rasti itu dengan satu filosofi. Kaki dibalas sama kaki. Nih, gue pengen lo berdua mastiin kalau mereka benar-benar besuan. Sama Nada masih ada di sekolah ini, gue gak akan tenang. Karena para jasa udah ngasih peringatan terakhir buat dia. Itu berarti lo berdua harus ngawasin semua gerak-gerik si cewek kamu gitu. Ngerti? Gue cuma mau menyingkirin Nada dari hidup gue. Dia udah niup trompet perang di hidup gue. Dia udah bikin gue putus sama Ricky. Dia udah bikin si cewek drumstick itu berani sama gue. Gue pengen nyelesain semua kekacauan ini. Sekolah ini milik gue. Dan gue pengen samanya kayak gitu. Sekolah ini gak akan pernah jadi milik gue. Nada, kamu dengerin ibu ya. Kamu gak boleh terintimidasi, apalagi takut sama siapapun. Kamu jangan menangis di depan mereka, karena nanti mereka akan menganggap kamu sebagai orang yang lemah. Dan nanti mereka gak jadi simpatik sama kamu. Kamu harus tunjukin ke mereka kalau kamu tuh kuat. Buktiin ke mereka kalau kamu benar. Ya, kamu gak boleh menyerah, Nada. Dulu ibu juga seperti kamu, Nada. 16 tahun yang lalu ada seseorang seperti Rasti yang juga mempermainkan hidup ibu. Kalau ibu bisa bertahan dari dia, harusnya kamu juga bisa bertahan dari apapun.
Rasanya aku harus menghindar dari dia. Karena aku belum punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti. Aku harus ngomong sama Jerry sebelum Faris lebih dulu ketemu sama dia. Jawaban Jerry dan Permisi Bu Rina. Bu Rina dipanggil sama Pak Rajasa ke ruangannya. Terima kasih Pak Ucup. Sebentar lagi saya ke sana. Sama-sama Bu. Permisi. Iya. Nada, Ibu ketemu Pak Rajasa dulu ya. Iya, Bu. Kamu yang kuat ya. Makasih ya, Bu.
Bu Susan, ternyata wajah itu memang benar-benar bisa menipu ya, Bu ya. Siapa yang sangka coba kalau kelakuan Nada seperti itu? Padahal wajahnya terlihat seperti anak baik-baik kan? Oh iya, Bu. Saya dengar-dengar pertemuan antara Dewan Pemilik Sekolah dan para guru akan segera dilaksanakan. Ibu Maria ini pengen korek-korek informasi ya dari saya. Permisi ya, Bu. Permisi, Pak Rajasa manggil saya. Iya, Bu. Silakan duduk. Ada apa ya, Pak? Begini, Bu. Yang pertama, saya mau minta maaf. Karena saya harus memberikan keputusan yang sangat berat. Karena Bu Susan tidak memberikan pilihan buat saya. Kalaupun tadi saya lepaskan Nada, itu karena saya percaya sama Bu Rina. Dan hanya itu yang bisa saya lakukan Bu, saat ini. Saya sangat menghargai itu, Pak. Terima kasih. Ibu tahu, mengapa Ibu Susan melakukan itu? Apakah ada hubungannya sama rapat pengurus sekolah yang akan datang, Pak? Betul sekali. Ibu Susan itu sangat ambisius. Dia ingin sekali menjadi kepala sekolah di sini. Tapi yang paling buruk bagi dia adalah dia suka memanipulasi anak-anak. Dia memang seorang manipulator ulung. Ibu tahu kan? Bagaimana dia memanipulasi saya? Saya selalu tidak pernah bisa diberikan pilihan. Saya akan membuat video presentasi untuk para komisaris. Yang isi presentasi itu adalah untuk mengetahui apa yang pernah kita raih dalam sekolah ini. Mengapa sekolah ini didirikan dan visi misi sekolah ini itu untuk apa? Bu Rina bisa bantu saya? Dengan senang hati, Pak. Dan menurut saya harusnya Bapak nggak usah khawatir. Saya yakin Pak Rajasa akan tetap menjadi kepala sekolah ini. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Saya sudah boleh pergi, Pak. Silakan, Bu. Mari, Pak. Menurutku, gambar di poster itu nggak ada unsur pemaksaan. Dan nggak dibuat-buat. Jadi, sebenarnya ada hubungan apa kamu sama Ricky? Lihat tuh. Sebenarnya mau ngomong apa sih, Fit? Pasti sakit tuh. Kerjanya bagus. Good job, girls. Thank you. Be right back, ya? Yo. Gimana rasa kaki lo? Masih sakit? Atau lebih sakit amaran yang tadi? Maksud lo apa nih? Vito, lo keluar dari gengnya Alex dan lo masuk sekolah gue. Cuma gara-gara lo suka sama cewek itu. Coba sekarang lo lihat, kaki lo patah dan hati lo juga hancur.
Sayangnya nggak ada gips buat ngobatin hati lo itu. Jadi, lo mau seneng-seneng di atas penderitaan gue sekarang? Vito, gue bisa bikin lo balik kayak ke gengnya Alex. Makasih ya, Res, buat tawarannya. No, thank you. Udah lah, Fit. Lo lakuin aja. Alex tuh lebih keren dibanding Nada sama Ricky. Lo udah gagal di sini. Kata bokap gue, nggak ada tuh kata gagal. Yang ada itu pelajaran baru. Gue emang salah nilai beberapa orang. Tapi bukan termasuk Alex. Dia itu bego banget. Cuman orang yang matanya agak sedikit buta aja yang ngelihat kalau dia tuh bener. Oke, terserah lo mau bilang apa. Tapi apa salahnya kalau kita sahabatan sekarang? Lagi pula, latar belakang kita juga sama. Beda sama Nada, yang miskin kampungan itu. Tapi hatinya Nada jauh lebih besar dibanding lo, Ros. Jadi gimana? Lo mau kan? Gila ya, Rasti berhasil juga bikin si Vito ngelawan Ricky sama Nada. Gue nggak habis pikir sama dia. Bisa-bisanya dia mempengaruhi Vito. Iya ya. Gila tuh anak. Gawat nih kalau terjadi kayak gini nih. Sayang sekali ya persahabatan mereka jadi hancur. Padahal saya senang loh melihat keakraban mereka. Masalahnya mereka itu tidak pernah benar-benar menganggap ini suatu persahabatan. Padahal saya tahu persis kalau sebenarnya di antara mereka itu suka satu sama yang lainnya. Kalau sudah seperti itu, bagaimana persahabatan ini bisa berjalan dengan baik? Nah itu dia. Di sini yang paling merugi itu saya, ibu-ibu. Kenapa? Ricky dan Vita itu kan murid tim basket saya. Gara-gara permusuhan mereka, tim basket saya jadi kacau dan berantakan. Gara-gara Nada, Ricky sama Vito jadi musuhan. Gara-gara Nada juga, sekolah kita yang tadinya damai jadi kacau semuanya. Tapi saya heran, ada orang yang terus pertahanin anak pengacau itu. Atau mungkin orang itu mempertahankan dia karena obsesi pribadinya. Ibu Susan nggak usah khawatir ya. Karena apapun yang terjadi, saya tidak akan seperti Ibu Susan. Dan bisa dipastikan saya tidak akan mendidik murid-murid saya untuk menjadi seperti Rasti. Ingat ya Bu, Nada itu beda sama Rasti. Lihat aku mau ngomong sama kamu. Kita keluar bentar yuk. Maaf, Rick. Aku mau belajar aja di sini. Gimana? Abis musuhan sama aku? Maaf ya, Fit. Tapi tuh aku nggak suka ngelakuin hal kayak gini karena aku nggak biasa bohong dan aku juga nggak bisa acting. Jadi aku nggak nyaman ngelakuinnya. Apa? Gak nyaman? Ini Nat, Pipi udah jadi korban Nat, masih gak nyaman.
Ya Allah, panas banget nih, Nat. Fresh, baru tadi ditampar. Pok, kena keras banget, Nat. Sakit tau nggak? Emang kamu mukulnya kenceng banget, Nat? Waduh, Nat, kamu lain kali nggak boleh kayak gitu, Nat. Lain kali lebih kenceng lagi, Nat, supaya orang percaya kalau kita berantem. Sialan, pengen ditampar juga nih kayaknya nih. Nat, udah. Pokoknya nggak usah minta maaf. Kamu nggak salah. Lagian aku kan yang nyuruh kamu buat kayak gini. Tapi gimana ya? Ya mau gimana lagi? Ini cara satu-satunya buat ngasih pelajaran ke Rasti. Lagian posisi yang nggak enak tuh aku, Nat. Aku nggak bisa deket sama kamu. Malah deketnya sama si nenek sihir itu. Coba kan? Ya udah, kita semua sabar aja ya. Tapi gimana lagi? Semua udah terlanjur, ya kita jalanin aja. Sementara ini, kita ikutin aja dulu ide si Abel ini. Wah, dasar PMS, guys. Ya udah, doain aku ya supaya berhasil. Ya doain gue juga. Iyalah pasti, Bang. Ya udah, kalau gitu kita acting berantem lagi nih. Oke, musuhan? Oke, musuhan. Musuhan ya, Nat? Musuhan, kamu juga musuhan, Nat. Tampar dia. Bales. Masa cuma gue doang yang tampar? Sakit nih. Jadi mereka cuma pura-pura musuhan. Tapi sebenarnya mereka masih temenan baik. Alhamdulillah. Lagi baca apa? Berantem. Musuhan. Namanya usaha. Ntar dulu di luar baru musuhan. Di sini kan masih temenan. Dari hatiku dulu tak pernah terpikir mengalus seperti ini. Kamu takkan bisa menahan semua rasa. Katakan saja yang ada di hatimu. Kau lihat diriku. Coba-cobalah kau dengar suaraku. Terpikir mengalir seperti ini. Coba-cobalah kau lihat diriku. Coba-cobalah kau lihat diriku. Coba-cobalah kau dengar suaraku.
Nada cinta. Gimana sih? Maaf, Bu. Maaf. Makanya konsentrasi. Siapa kalian? Hah? Mau apa kamu menghentikan mobil saya? Hah? Kalian nggak tahu siapa suami saya? Maaf Bu, saya juga bekerja untuk suami ibu. Suami ibu meminta saya untuk anterin ibu pulang. Apa benar dia yang kerja untuk Papa? Kenapa Papa melakukan ini sama aku dan Jerry? Ada apa lagi sih? Gue tahu kok. Lo kesiksa ngelakuin semua rencana kita ini. Lo jadi jauh sama Nada, deket sama Rasti. Dan gue gak keberatan kalau lo mau udahin semua ini.
Wait. Lo pengen gue udahin semua ini? Ya justru gue lagi mikirin lo, men. Aduh, mikir apa lagi sih, Rick? Lo mikirin kalau gue bakal tersiksa Nada jauh dari gue, iya? Karena gue cinta sama dia. Maksud lo? Aduh, ternyata otak lo nggak sampai sini ya. Ricky, sejak pertama gue ketemu Nada, dia tuh udah ngemis-ngemis minta tolong ke gue buat masukin lo ke sekolah lagi. Dari situ gue udah tahu isi hatinya, Rick. Dan semua orang di sini pun tahu kalau dia tuh bakal ngelakuin apapun buat lo. Dia bakal ngelakuin apa aja untuk ketemu sama ibu kandungnya. Ya Allah, kasih aku kesabaran ya Allah. Buat ngasih tahu ke orang yang otaknya cuma setengah sendok teh tumpah lagi ya Allah. Rick, dengerin dong isi hati lo. Lo cinta kan sama Nada? Tapi lo belum bisa aja nerima kenyataan. Terserah deh, terserah lo mikirin apa. Intinya gue datang ke sini tuh karena Nada. Karena gue tahu dia butuh bantuan gue lebih dari yang dia minta ke gue. Gue cabut ya. Rese banget sih si Vito itu. Sabar, Rasti. Kamu tuh harus tenang. Jangan bodoh seperti ini. Kalau Vito memang menipu kamu secara diam-diam, lakuin hal yang sama seperti dia. Kalau kamu mau balas dendam dengan cantik, kamu harus pakai otak, bukan pakai hati. Ngerti maksud ibu? Terus aku harus gimana, Bu? Yang harus kamu lakukan sekarang tuh gampang. Dekati terus Vito. Kamu tempel dia. Anggap dia sebagai sahabat kamu. Jangan sampai dia curiga. Lalu kamu pasang bom di antara mereka. Dan pada saat bom itu meledak, bam! Apa yang terjadi? Selain persahabatan mereka juga hancur, dan guru itu juga akan hancur. Rina. Nada cinta. Nada cinta. Rina. Hai, Win. Ayo. Suara apa itu? Itu tadi pasti suara hatiku yang sedang hancur. Woi! Ngapain sih, Pi? Vito, hati papi sedang hancur berkeping-keping. Aduh, Pi. Papi masih aja mikirin Bu Rina ya? Bu Rina itu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi buat papi sekarang ini, Vito. Aku kan udah bilang berkali-kali. Jangan deketin Bu Rina dong, Pi. Dia tuh kelasnya jauh di atas papi. Kalau jauh naik ojek dong. Nah, aku tahu sekarang. Bakat acting aku dari papi kan? Papi masternya kan? Vito, kalau Bu Rina itu
lagi dekat sama karyawan papi yang namanya si Erwin itu, berarti si Erwin itu levelnya jauh di atas papi dong. Maybe yes, maybe no. Maybe. Bu Rina, apa yang Bu Rina lihat dari dia yang saya tidak punya? Semuanya saya punya. Dia. Oke, mungkin masalahnya bukan materi. Kita buktikan. Tangannya, buka tangannya. Iya, Pak. 110. Saya lebih besar lingkarannya. Kaki. Injak. Lepas. 180. 185. Saya lebih tinggi dari dia. Mau lebih puas lagi? Oke. Naik. Cepat. $75. Awas. 110 kilogram. Saya lebih berat daripada dia. Jadi apa lagi? Apa lagi yang saya nggak punya? Pak Fahmi, dia memiliki sesuatu yang Pak Fahmi tidak punya. Apa? Dia memiliki hati saya. Kamu dengar suara itu nggak? Enggak. Baguslah kalau begitu. Berarti cuma aku aja yang dengar suara hatiku yang lagi hancur berkeping-keping. Bibi, udah. Ya udah, mendingan sekarang kita pulang yuk. Anak nggak ada bela-belaannya sama orang tua. Rina, bagaimana kalau kita makan dulu? Kamu lapar dong, kamu belum makan siang. Itu juga kalau kamu mau. Boleh, terserah kamu aja, Win. Kamu memang mantap, Rin. Saya perhatiin dari tadi, wajah kamu ini ceria sekali. Masa sih? Ya, saya sih senang aja ngelihatnya. Berarti kan di sekolah anak-anak nggak ada masalah, ya kan? Alhamdulillah sih, Win. Ya, tadinya aku sempet khawatir sama isu kalau Vito, Nada, sama Ricky itu bermusuhan. Tapi ternyata mereka cuma pura-pura doang. Tapi untuk apa mereka pura-pura musuhan, Rin? Jujur aja ya, saya juga nggak tahu, Win. Nggak ngerti rencana mereka apaan. Dasar ya, Rin. ABG-ABG sekarang. Beda. Kayak generasi kita dulu. Astaga, Win, aku hampir lupa. Bu Tanti gimana? Oh, tenang, Rin. Kamu gak usah panik. Masalah Bu Tanti sudah beres. Kamu tenang aja ya. Pokoknya kita makan. Sebentar lagi kita sampai tempat biasa saya makan. Siapa, Win? Ini. Sebentar ya, saya jawab dulu. Halo, iya Pak. Erwin, sekarang juga kamu ke kantor ya? Sekarang, Pak. Sekarang? Iya, sekarang. Dan jangan sampai telat. Iya, Pak. Iya, Pak. Ngapain sih, Pi? Gak boleh orang senang mengganggu acara orang. Nggak tahu diri dia. Dasar. Siapa, Win? Kamu mau tahu siapa dia? Biasa. Siapa lagi? Perusak acara kita.
Atasan saya. Fans berat kamu itu. Kita sudah sampai mana, Mat? Ini kita di perempatan, Pak. Sebentar lagi kita sampai, Pak. Lebih cepat lagi, Mat. Baik, Pak. Rina. Itu betul Rina. Aku nggak salah. Tapi dia siapa? Erwin. Aku ingat ketika Erwin memberikan jingle musik itu dan sebelum aku tahu kalau iklan itu bocor, Erwin pernah bilang kalau dia jatuh cinta dengan temannya. Ternyata orang yang Erwin maksud adalah Rina. Jadi Erwin mencintai Rina dan rupanya Rina adalah guru musik itu. Kalau begitu, anak yang dilahirkan Rina 16 tahun yang lalu itu, jangan-jangan itu anakku. Kamu kenapa sih, Rin? Hah? Ada apa? Enggak, Win. Cuman kok aku ngerasa orang yang di mobil yang barusan lewat itu ngeliatin aku terus ya? Apa mungkin aku aja yang kegeeran kali ya? Wajar lah, Rin. Kalau ada laki-laki hidung belang, kayak Pak Fahmi itu. Suka godain kamu, ngeliatin kamu. Bahkan nyari-nyari kesempatan. Salah kamu juga sih, Rin. Kenapa kamu cantik? Itu salah kamu. Udahlah, mendingan kita jalan aja ya. Daripada Pak Fahmi nungguin kamu kelamaan. Ayo. Udahlah, Rin. Tenang aja, kita nikmati dulu sekarang. Biarin aja dia nunggu, sekali-sekali kan nggak apa-apa, Rin. Emangnya dia nggak tahu apa Jakarta macet? Bagus juga tuh sayang. Kamu masuk dalam temannya Vito dan kamu hancurin kelompoknya mereka. Ricky sama Vito. Mereka berdua so pinter banget ya. Padahal pacar aku ini jauh lebih pinter. Kamu adu domba mereka, dan itu ide yang bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu juga temenan juga sama Vito. Kan kita bisa jalan bareng-bareng. Aku udah malas banget sayang. Malas ngeliat muka mereka. Sayang, aku juga malas ngeliat dia. Tapi kita harus ngelakuin ini karena kita harus ngancurin tim basket mereka. Dan grup musik mereka. Dan juga hubungan mereka sama Nada. Oke? Dan katanya best friend forever. Kayak anak SD, kampungan. Ya namanya juga ABG labil. Ya begitu deh. Yuk. Oi, Pi. Semangat dong. Malah cemberut lagi. Ayo dong, Pi, senyum. Biar tambah ganteng. Pi. Jangan lupa, ingat ya. Jangan jelalatan nih matanya. Ya, ingat umur, ingat perut. Udah lama maju. Pi. Buru-buru banget sih. Tos dulu. Biar sukses. Tos dulu. Aduh. Pi. Mat, apa ada air mineral di mobil ini? Duh, Pak. Nggak ada tuh, Pak. Mampir di minimarket dulu nggak, Pak? Nggak usah. Itu. Di warung depan aja. Baik, Pak.
Maaf Pak, saya nggak bisa berhenti di depan warungnya Pak. Soalnya jalannya sempit, takut macet Pak. Biar saya yang belikan ya Pak. Nggak usah. Biar saya aja. Mas, aku ngelakuin semua ini demi Kania, Mas. Kania janji untuk melindungi aku. Dan kalau aku mau melakukan semua yang dia mau, aku bisa dapatin apa aja yang aku mau, Mas. Saya sudah bohong demi kamu. Saya diperas demi kamu. Persahabatan suami saya juga rusak gara-gara kamu. Dan saya tidak mau melakukan itu lagi. Kalau Mas Faris mau tahu semua apa, tanya sama Kania. Jangan tanya sama aku. Bapak enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma pusing sedikit. Papa apaan sih? Lepasin aku! Nada cinta. Nada cinta. Halo Nada. Udah lama lo, Rick? Udah, lumayan. Wah, lu pasti kangen sama gue ya? Gila kali gua kangen sama lu. Kenapa? Lu serius lu? Sialan! Aduh, rusak rambut gue tau gak? Aduh. Ya, anggap aja dia nggak ada. Yuk kita nyanyi lagi. Gue ikutin dong. Wah, jahat banget lu. Wah. Sialan. Ayo, lu mainin gitarnya ya. Gue sama Nadia biar nyanyi. Seluas langit di atas, tak seluas cintaku ini. Sejalan palung lautan, tak sejalan cintaku ini. Mengalir di dalam dadaku, dekat hembusan nafasku. Cintaku untukmu. Biar dunia menghina, tapi ku tetap cinta. 'Cause I need you, 'cause I need you. Biar dunia saksinya cinta kita berdua. 'Cause I need you, 'cause I need you.
Erwin? Bu Rina mana? Rina, loh, tadi kan Pak Fahmi yang menelpon saya. Katanya ingin ketemu dengan saya, bukan dengan Bu Rina kan? Iya kan Pak? Mau dengan saya kan? Iya tentu. Tapi sebenarnya saya ini ingin ngomong sama Bu Rina soal jingle iklan. Rina nggak bisa ikut Pak, karena mendadak dia harus pulang cepat. Ibu kos tempat Rina tinggal itu mendadak sakit Pak, kurang sehat. Oleh karenanya, Rina pulang. Karena ibu kos itu sudah dianggap seperti ibu kandungnya sendiri. Makanya Rina bela-belain untuk pulang. Kamu dengar suara itu nggak? Syukurlah. Cuma aku sendiri yang bisa dengar suara hatiku yang hancur. Hancur. Berkali-kali hancur. Hancur hatiku. Lama-lama hatiku bisa jadi tumpukan kaleng rombeng. Pedih. Pedih. Win, tadi saya minum sama makan. Bayarin, saya pulang dulu ya. Tuh orang udah gila apa ya? Dia yang makan, dia yang minum, dia yang ngundang gue ke sini, gue yang bayar. Bu Nia, maaf Bu, tolong Ibu di rumah saja Bu. Ibu nggak boleh keluar. Heh, memangnya siapa kamu mengatur-ngatur saya dan membuat saya seperti tahanan di rumah sendiri? Maaf Bu, saya hanya menjalankan perintah Pak Faris Bu. Hah, minggir. Bu Nia, Bu. Kenapa Papa lakuin ini sama Mama? Mama seperti di penjara di rumah sendiri, Pak. Ngapain Papa pakai sewa-sewa detektif segala? Papa, apa-apaan sih, Pak? Papa! Papa! Papa, apa-apaan sih? Papa, apa-apaan sih? Lepasin aku! Berapa lama kamu tahu tentang dia? Berapa lama? Apa sih maksud Papa? Siapa, Pak? Jangan pura-pura kamu. Kamu tahu Rina ada di sini kan? Tapi kenapa kamu sembunyikan dia dari aku? Kenapa? Selama ini aku menutup rapat-rapat masa laluku tentang Rina. Aku nggak tahu dia ada di mana. Bagaimana dia melanjutkan hidupnya. Aku melakukan semua itu karena aku ingin bertanggung jawab sama kamu, sama Rasti. Seharusnya kamu nggak perlu menutupi kenyataan kalau Rina menjadi guru di sekolahku. Ini yang aku takutkan. Aku... Jangan bohong kamu. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dari aku? Apa? Sudah 16 tahun. Seharusnya ketakutan seperti itu sudah nggak ada lagi di hati kamu. Pasti bukan sekedar takut kalau aku jatuh cinta lagi sama Rina kan? Bukan. Pasti ada hal lain yang lebih besar dari itu. Sampai kamu nekat membocorkan iklanku ke Gustaf. Dan merusak persahabatanmu dengan Erwin. Supaya aku nggak ketemu lagi dengan Rina kan? Tapi Gustaf sudah menceritakan semuanya ke aku. Dan dia bilang, kalau tujuan kamu itu bukan sekedar untung dan rugi. Apa maksudnya itu? Jawab! Seorang wanita, seorang istri berhak melindungi suaminya agar tidak berpaling pada wanita lain, Pak. Tapi apa kamu tahu? Kalau Rina sudah mempunyai anak perempuan yang dilahirkannya 16 tahun yang lalu. Selama ini kamu bekerja sama dengan Susan untuk mengeluarkan dia dari sekolahku. Atau jangan-jangan kamu juga terlibat dalam penculikan anaknya itu? Aku sama Kania udah nggak tahu
banyak laki-laki yang udah pernah ditidurin sama ibunya. Dimanapun kamu berada, ibu selalu mendoakan semoga